nggak? Ya karena anak satu-satunya, kita dapatnya juga kan perlu perjuangan selama hampir 14 tahun baru dapat. Sekarang anak udah gede, 15 tahun udah cari jati dirinya ya. Jadi kadang sedih lah sebagai orang tua. Dan apa sih sekarang yang mungkin yang dirasa gitu perubahannya? Karena udah remaja, udah kelas 1 SMA juga kan. Apa sih perubahannya gitu yang terlihat gitu? Apa ya? Perubahannya apa? Sekarang sih lebih ini ya, lebih main sama teman-temannya, keluar makan-makan atau main apa, main ngeband atau apa. Yang lebih kelihatan tuh udah punya dunia sendiri. Jadi kalau pas lagi libur gitu, dia udah nggak bisa main sama kita lagi. Kalau nggak kita maksa-maksa banget kayak gimana gitu, Mas quality time dong sama mama papa gitu. Nggak bisa mah, aku lagi sibuk, aku lagi ngerjain ini, lagi ada PR ini, ada tambahan sekolah ini, aku mau main dulu apa segala macam gitu. Jadi kadang-kadang ketemu di pagi hari ya, yang dia masih enak, masih mau nganterin, jadi kesempatan dia nganterin, dia ngobrol di mobil. Tapi kalau sama aku kan cuma salaman doang, terus pulang juga dia tidur, kadang dicium, mau apa sih mah gitu. Itu sih sedih, itu sedih banget. Kadang-kadang aku peluk, aku cium aja, kadang-kadang apa sih mah gitu. Itu sih yang kadang-kadang dek gitu. Tapi Mas Adam bisa bilang kan setiap pagi mengantar anak ke sekolah. Sempat bercerita juga nggak sih berdua nih? Apalagi biasanya kalau misalnya anak laki-laki lebih nyambung gitu obrolannya dengan ayah. Ya, jadi saya tetap mengupayakan bagaimanapun kalau pagi itu ngantar anak sekolah. Kalau pulangnya bisa deh sama driver atau sesekali juga aku jemput kalau memang nggak ada kegiatan. Karena apa? Karena setelah aku amati pada saat aku ngantar sekolah sama jemput itu lebih konsentrasinya itu pada saat aku berangkat, pada saat ngantar itu. Jadi begitu bangun tidur kan masih fresh. Jadi di situ itu ada kesempatan saya ini ngobrol sama anak, karena walaupun waktunya hanya sekitar setengah jam tapi cukuplah buat ngobrol-ngobrol dari hati ke hati. Kalau nggak begitu kita hampir kehilangan waktu buat anak kita. Jadi Ivan itu berangkat sekolah itu jam 7, pulang sore jam 5:30, setengah 6, bangun jam 6 kalau kegiatan sekolah. Udah malam nyampe rumah belum nge-gym atau kegiatan yang lain. Jadi pada saat ngantar sekolah itu kesempatan aku buat ngobrol-ngobrol sama anak. Anak sendiri tuh lebih tipe yang terbuka untuk cerita-cerita atau justru malah tertutup karena biasanya cowok tertutup? Kalau urusan secara umum lebih banyak sama aku, tapi kalau curhat-curhat biasanya sama mamanya. Kalau dulu curhat iya sih, tapi kalau sekarang tuh lebih banyak kalau untuk privacy, aku rasa sih dia privasinya masih bisa ada toleransi lah, dalam artian nggak terlalu ada yang dirisaukan gitu. Jadi kalau misalkan ada problem misalnya sama temennya, tapi temen cowok-cowok gitu main atau apa gitu, biasanya sih oke gitu ya. Tapi kalau sama cewek mungkin sejauh ini aku belum nemu ya gitu. Jadi udah punya pacar belum? Apa sih mah gitu, lagi on the way gitu. Tapi ngomong on the way-nya itu kayak lagi on the way gitu, kayak agak cuek gitu. Jadi aku rasa dia masih lebih seneng main sama teman-teman cowok-cowoknya, terus jalan rame-rame kayak gitu. Jadi itu sebenarnya waktu yang hilang tuh sebenarnya nggak ngerasa ya kayak gitu-gitu. Jadi sama aku juga nggak begitu deket, tapi memang pertama waktu lahir memang deket ya karena masih menyusui ya. Tapi beberapa tahun terakhir setelah menyusui itu kan aku kerjanya malam terus kan, jarang di rumah gitu. Jadi deketnya sampai sekarang sama bapaknya gitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang kalau laki-lakian gitu mungkin sama bapaknya, kalau sama ibunya sih kalau ada maunya, "Ma, aku pengen beli sepatu, Ma, bajunya ini, Ma, transferan habis apa segala macam kayak gitu tuh ke mamanya ya." Tapi kalau ke urusan ke laki-laki gitu bapaknya semua. Berarti bisa dibilang Ivan cukup terbuka nggak sih nih kalau untuk segala sesuatu, apalagi cerita perihal sekolahnya dan yang lainnya? Ivan anaknya baik.
sejauh ini kalau untuk pelajaran apa segala macam dia nggak harus nunggu gitu, diancem. Karena sekali orang tua kita kan udah berusaha untuk menjadi orang tua yang baik nih. Eh, Mama, papa udah kasih semuanya. Kebutuhan Ivan sekolah, kebutuhan Ivan hari-hari, apapun semuanya Ivan tidak ada yang miss ya, nggak ada yang salah gitu. Bahkan mau minta apapun mama selalu turutin. Barang kecil, barang gede, pokoknya nggak ada kata enggak gitu. Tapi satu yang mama papa minta, sekolahnya harus bener, no narkoba, no rokok, nggak boleh main cewek juga, dan sekolahnya harus utama. Makanya kemarin tuh ada nilai sedikit aja yang memang dia kayaknya kurang serg gitu, udah dia sendiri inisiatif untuk cari guru tambahan apa segala macam gitu dia, jadi nggak nunggu ditegor gitu. Bisa dibilang tuh Ivan cukup ambis dalam pendidikannya ya, Mbak. Alhamdulillah kalau untuk pendidikan dia, apalagi kalau untuk kegiatan ekstra ya, ekstra sekolah gitu tuh demen banget. Kalau ngeband lah, basket lah, apa itu lagi demen-demennya gitu. Tapi kalau dari papa mamanya sendiri gimana sih untuk ngesiasatinnya biar kan sekarang udah masuk kayak ada rasa bapernya karena anak mungkin udah punya kesibukan dunia sendiri segala macam, itu gimana tuh misalnya kan menyadari hal itu, terus gimana siasatnya, bikin agenda-agenda khusus kah atau gimana? Susah. Kegiatan ini sudah sangat padat, baik kegiatan sekolah ekstra, terus kegiatan yang lain, kadang juga keluar sama teman-temannya, kadang juga sering sih hari Jumat gitu teman-temannya tidur di rumah, Minggu baru pulang. Jadi lebih, kalau bapaknya lebih nyuruh, lebih baik teman-teman lu aja deh yang kesini gitu daripada lu yang keluar gitu. Karena kan waktunya kita sedikit ya, pengen walaupun anak di rumah di kamar tapi kan tenang ya hati ya yang ya gitu. Terus teman-teman aja deh bawa sini semua, nggak apa-apa deh mama urusin gitu daripada kamunya yang pergi gitu. Makanya orang tuanya yang lain, kalau yang lain kan ono adik ono kakak kan, jadi kalau pada main ke rumah kan keselimur sama yang lain gitu. Jadi ibunya aku teleponin, anakmu tidur di rumah gitu. Biar kitanya sebenarnya niatnya sih pengen deket sama anak gitu. Biar itu aja sih, biar kepantau gitu. Walaupun kadang di kamar seharian nggak keluar-keluar, kalian ngapain sih di kamar? Ada yang main game, main tembak-tembakan, main nerf atau segala apa itu. Cuman aku diemin aja. Mungkin Anda ingin quality time bersama anak dulu nggak sih? Pengen lah, tapi kayaknya sekarang itu kita sebagai orang tua, udahlah jadi sedih kitanya udah. Jadi Mungkin ada keinginan Anda mungkin ajak jalan, mungkin ada rencana kemana gitu. Sekarang kalau mau jalan-jalan juga biasanya ngajak temennya ya yang ya. Iya. Kemarin minta mau aku main ke Bali, mama ikut sama papa gitu. Mama di kamar sama papa sendirian, nggak sama kamu gitu. Tapi ikut, apaan sih gitu. Tapi aku tetap mantau aja. Mama servis, kalian main, mau 5 orang 10 orang boleh ke Bali, ayo gitu. Tapi mama papa ikut. Gitu kayak belum siap ya yang kita ya. Itu aja sih. Mbak Indah, bisa dibilang kan sekarang ini kan anak udah jarang quality time ya dengan Aduh, ngomong anak terus jadi sedih aku, sumpah. mohon maaf. Jadi ada rasa ingin mengurangi pekerjaan juga nggak sih Mbak Nur untuk mengganti momen-momen yang bisa dibilang terlewatkan bersama anak? Apa ya, kalau urusan jadwal kan Mas Adam yang ngatur. Jadi sekarang juga lebih, kalau anak sekarang juga udah mulai komplain. Mama papa itu jarang ada di rumah, kerja terus gitu. Makanya sekarang diakalin kalau pas Sabtu, Minggu off air gitu, nyari off airnya paling sekitaran Jakarta. Paling kalau acara off air kan dangdutan kan jarang ada. Biasanya acara wedding gitu. Mas Adam terima semua kalau wedding karena kan jam 10 udah buyar. Paling anaknya nganterin kayak kemarin gitu, aku nyanyi di Hotel Mulia, di hotel hotel mana ya kemarin, Kempinski di mana gitu, acara wedding dia nemenin. Quality time dong Mas, mama temenin kerja gitu. Jadi ya datang ke kamar, makan, kabur lagi gitu. Yang penting nongol lah gitu. Jadi ya Biasanya gitu liburan sih. Kalau liburan sekolah itu biasanya ya Ivan mau kemana, kesini. Kadang juga ngajak temennya. Ya waktu-waktu liburan sekolah aja mungkin agak panjang sama Ivan. Ya itu harapan kita, pokoknya punya tabungan. Ivan mau kemana? Ayo pokoknya sama mama sama papa deh gitu. Karena kan
harusnya kita tuh sebenarnya kita punya cucu ya yang ya. Harusnya cuman karena kita dapatnya terlambat. Jadi ya di usia yang udah nggak muda lagi kita dapatnya anak 15 tahun ya mesti harus belajar lagi gimana supaya kita jadi orang yang kuat gitu, karena kan ya sedih deh pengen dekat sama anak intinya itu, tapi kita juga belum siap untuk menerima kenyataan kalau anak udah punya dunia sendiri gitu. Mungkin yang terakhir Mbak Inul mungkin ada pesan di sini untuk Kak Ivan sendiri nih. Ya. Mbak Inul dan Mas Adam gitu. Saya pengennya dia sebagaimanapun dia dalam perjalanan hidupnya, yang pertama jangan lupa sholat deh gitu. Saya kalau walaupun gak ketemu sehari gitu, saya paling rewel udah sholat duhur belum, udah sholat asar belum, udah sholat maghrib, sebentar aja 5 menit aja, tinggal temennya sebentar 5 menit, paling gak 10 menit paling lama, iya mah gitu. Yang kedua jangan lupakan kita sebagai orang tua.